Di episode sebelumnya, Sun Ah merenovasi rumah, dan berharap bisa memenangkan sidang hak asuh anaknya minggu depan. Dia berencana tinggal bersama anaknya di rumah itu dengan bahagia. Apakah Sun Ah bisa memenangkan hak asuh anaknya? Bagaimana kelanjutannya? Siapkan cemilan dan minuman, kita simak kisahnya di episode 10. Ang Hui sedang mengasah pisau, lalu beberes untuk menutup tokonya dan pulang. Di rumahnya, Ang Hui merasa gembira, karena sudah bekerja sangat keras hari ini, dan ia mau bersantai dengan nonton drama sambil ngemil. Namun tiba-tiba dia menerima telepon dari adiknya, yang mau meminjam uang lagi untuk mengganti mobilnya. Jelas saja Ang Hui menolaknya dan marah. Tak lama dia menerima telepon dari Miran sahabatnya. Miran menelpon sambil memperkenalkan teman-temannya, dan dia mengabarkan mau pergi ke anaknya di Paris untuk liburan. Ang Hui memintanya untuk ke Jeju sebelum ke Paris, karena sudah lama mereka tidak bertemu. Miran berjanji akan ke Jeju sepulang dari Paris. Di lain sisi, Sun Ah yang masih sibuk merenovasi rumahnya, dibantu Dong Suk yang membawakan peralatan yang lebih praktis. Karena siang malam mereka bersama, membuat hubungannya semakin dekat. Tiba-tiba Ang Hui datang menghampiri Dong Suk, dan menanyakan apa yang dilakukan Dong Suk di rumah itu, sehingga beberapa hari ini tidak jualan di pasar. Ang Hui kesal karena Dong Suk lebih peduli kepada wanita itu, dibanding ibunya. Namun Dong Suk tak peduli dan menyuruh Ang Hui untuk tidak ikut campur urusannya. Akhirnya Ang Hui pergi walau agak kesal. Dong Suk melihat kuda berlarian di rerumputan, membuatnya ingat kalau sepertinya anak Sun Ah suka kuda. Lalu dia mengajak Sun Ah ke Seoul naik kuda, namun Sun Ah menolaknya. Dan akhirnya Dong Suk mengajaknya ke peternakan untuk berkuda. Namun Sun Ah tidak mau menaiki kuda itu, dan mengajak Dong Suk segera ke Seoul, takut terlambat di persidangan hak asuh anaknya. Karena Sun Ah gak mau naik kuda, maka Dong Suk memintanya untuk merekam video saat dia berkuda. Walau awalnya Sun Ah sedikit kesal, namun tanpa disadari dia pun senang dan mau difoto bersama kuda. Selesai itu, sambil berjalan Sun Ah penasaran dengan Dong Suk, yang selalu melakukan semua keinginannya saat itu juga, dan berprinsip tidak ada kata lain kali. Dong Suk menceritakan setelah ayahnya meninggal, dia hidup bersama ibu dan kakak perempuannya. Waktu itu kondisi keluarganya sangat miskin, namun suatu hari ibunya datang membawa makanan mahal. Sayangnya kakaknya menghabiskan makanan itu tanpa tersisa. Karena itu Dong Suk sangat kesal, lalu menyiram kakaknya dengan air kencing, dan membuat kakaknya menangis. Dia merasa sangat bersalah, lalu berniat minta maaf sepulang sekolah besok. Namun saat pulang sekolah, kakaknya digendong Bu Chun Hui dalam keadaan tak bernyawa, karena tenggelam di laut. Itulah hari terakhir ia melihat kakaknya, dan membuatnya sadar kalau tak ada kata lain kali. Dan mau melakukan apapun keinginannya saat itu juga. Mereka pergi ke Seoul naik kendaraan dan kapal feri. Keesokan paginya mereka telah sampai di Seoul, dan Dong Suk membeli beberapa barang yang akan dijualnya. Sedangkan Sun Ah mencari boneka kuda untuk diberikan kepada anaknya, namun tidak ada yang menjual. Lalu dia ditelepon mantan suaminya, karena ia ingin bertemu anaknya tanpa seizinnya. Sun Ah bersikeras ingin bertemu anaknya hari itu juga, karena ingin merayakan ulang tahun anaknya. Sedangkan mantan suaminya ada pertemuan keluarga. Akhirnya permintaannya dikabulkan oleh mantan suaminya, namun harus sudah diantar pulang sebelum jam 9 malam. Walau sudah naik mobil, Sun Ah turun lagi karena kepikiran belum membelikan boneka kuda untuk anaknya. Karena kesal tidak ada yang jual boneka kuda, dia memaksa pelayan agar membongkar rak atas untuk menemukannya, namun pelayan tersebut tidak mau melayaninya. Akhirnya Dong Suk yang bantu mengambilnya dengan meminjam tangga di toko sebelah. Setelah mendapatkan boneka yang diinginkan, Sun Ah pergi menemui anaknya di sekolah. Sun Ah sedikit gugup mau bertemu anaknya karena sudah lama tidak bertemu. Sun Ah sangat bahagia bertemu dan memeluk anaknya. Dong Suk tersenyum senang melihat Sun Ah bahagia. Sun Ah mengajak anaknya jalan-jalan ke SeaWorld untuk melihat ikan. Walau anaknya senang, namun anaknya tetap lebih menyukai kuda. Lalu Sun Ah memperlihatkan foto-fotonya bersama kuda kemarin.
Anaknya sangat senang melihatnya. Mereka sangat senang menghabiskan waktu berdua dengan bernyanyi bersama, sampai-sampai Sun Ah lupa waktu hingga kemalaman. Tentu saja mantan suaminya sangat kesal, karena keluarganya yang sudah menunggu lama akhirnya pulang, sedangkan putranya belum pulang juga. Dong Suk juga sudah menunggu Sun Ah di depan rumah mantan suaminya. Lalu Sun Ah datang sekitar jam 11 malam, namun dia masih ingin bersama anaknya dan tak mau memberikan ke mantan suaminya. Sun Ah meminta agar mengembalikan anaknya keesokannya. Namun mantan suaminya melarangnya, apalagi Sun Ah sudah tidak menepati janjinya. Sehingga terjadi tarik-menarik rebutan anak di antara mereka berdua. Dan tanpa mereka sadari si anak menjadi kesakitan dan menangis. Dong Suk yang melihat dari jauh, segera turun dari mobilnya dan menarik Sun Ah. Lalu sang ayah segera memasukkan anaknya ke mobil, dan bermaksud membawanya ke rumah sakit. Akhirnya Sun Ah ditarik dan bersama Dong Suk mengikuti anaknya ke rumah sakit. Singkat cerita, Sun Ah keluar dari rumah sakit dengan wajah sedih. Anaknya tidak apa-apa dan segera bisa pulang, namun karena anaknya tidak mau menemuinya, membuat Sun Ah sangat sedih. Dong Suk hanya diam, sambil mengantar Sun Ah pulang ke apartemennya. Sesampai di apartemen, Dong Suk minum sebentar, lalu berpamitan. Dong Suk akan menginap di motel seberang. Sesaat setelah Dong Suk pulang, Sun Ah mengalami gangguan depresi lagi, semua tampak gelap seperti mati lampu, dan keringat mulai bercucuran. Besok paginya, sidang hak asuh anak berlangsung. Dan Sun Ah dinyatakan kalah. Sun Ah tak henti-hentinya menangis selama perjalanan pulang. Lalu Dong Suk mengajaknya makan siang, namun Sun Ah malah gak mau makan, karena kepikiran anaknya. Dia takut kalau anaknya gak mau lagi bertemu dengannya. Dong Suk kesal dengan pola pikir Sun Ah. Dong Suk menyuruh agar Sun Ah memikirkan masa depannya dengan mengajukan banding dan renovasi rumah yang akan digunakan tinggal dengan anaknya. Namun Sun Ah tetap tidak bisa move on, dan meminta Dong Suk membantunya. Dong Suk memanfaatkan kesempatan itu dengan menciumnya, namun Sun Ah butuh hiburan yang lain. Akhirnya Dong Suk mengajaknya bermain game, seperti kesukaan Sun Ah saat masih sekolah dulu. Agar Sun Ah fokus pada game dan bisa melupakan masalahnya. Namun hasilnya sama saja, Sun Ah tidak bisa melupakan dan sambil menangis ia pergi begitu saja. Dong Suk mengejarnya dan mau mengantarnya pulang. Sun Ah tidak mau pulang dan ingin terus berjalan tanpa tujuan. Kesal dengan tingkah laku Sun Ah, Dong Suk marah dan menanyakan sampai kapan akan terus sedih seperti ini. Sun Ah juga marah, kesal karena Dong Suk sangat mirip dengan mantan suami dan ibunya, yang selalu menanyakan sampai kapan kesedihannya berakhir. Sedangkan dia sendiri tak tahu sampai kapan kesedihannya berakhir, dan menyuruh Dong Suk pergi. Karena sudah putus asa, Dong Suk mengatakan kalau dirinya menjadi Sun Ah, mungkin dirinya juga gak bisa merasa hidup. Sejak kecil ibunya meninggalkannya, ayahnya bunuh diri karena bisnisnya gagal. Suaminya menceraikannya, lalu menjadi depresi dan anaknya dibawa suami. Mana mungkin bisa makan kalau seperti itu? Mana mungkin bisa merasa hidup dan bahkan hidup bahagia? Teruslah sedih seperti itu, entah hidup atau mati, urus saja diri sendiri. Pada akhirnya seperti pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anaknya akan tumbuh besar dan menjadi seperti dirinya. Sebab, ayahnya meninggalkan ibunya karena depresi. Ibunya menangis terus karena sedih, pada akhirnya mati tanpa merasa bahagia. Lalu, mana mungkin anaknya merasa bahagia dan menikmati hidup? Pada akhirnya, seperti Sun Ah, anaknya mungkin akan terus merasa hancur, dan terus mencari peluang untuk mati. Karena merasa semua adalah salahnya dan menjadi depresi juga. Sun Ah menangis menjadi-jadi, karena perkataan Dong Suk sangat menyentuh Sun Ah yang kepikiran masa depan anaknya. Tentu saja dia gak mau anaknya depresi seperti dirinya. Dong Suk juga mengatakan bahwa dia tidak melarang Sun Ah bersedih dan menangis. Dong Suk menyuruhnya agar tidak seperti ibunya. Menangis dan bersedihlah, namun harus tetap makan dan tidur juga. Jika begitu, mungkin Sun Ah akan bisa ketawa dan merasa bahagia. Dong Suk mengajaknya jalan lagi, jika sudah puas dengan menangisnya. Sun Ah sudah bisa mengontrol emosinya dan berjalan kembali. Karena penasaran, Dong Suk menanyakan apa yang dirasakan Sun Ah saat terserang depresi. Sun Ah menjelaskan bahwa dirinya seperti kapas yang jatuh dan terombang-ambing di laut.
Selain itu semuanya terlihat gelap, walau berada di tempat yang terang. Dia tak bisa melihat apapun saat depresi. Dong-suk mengatakan kalau semua itu hanya ilusi di pikirannya saja. Lalu Dong-suk memberinya saran, jika terjadi lagi, Sun-ah diminta mengatakan kalau semua itu hanya ilusi dan bohongan belaka. Sun-ah diminta mengingat kata-kata itu, sebagai mantra dan memintanya nelpon dirinya kalau terjadi lagi. Setelah itu Sun-ah bisa tersenyum dan berterima kasih kepada Dong-suk, yang selalu ada di sisinya di saat dia kesulitan. Mereka pun duduk di pinggir pantai sambil mendengarkan rekaman Dong-suk yang dipakai untuk jualan. Sun-ah tertawa terus-menerus mendengarkan rekaman suara Dong-suk yang sangat lucu. Tak terasa waktu sudah mulai pagi. Sambil memandang matahari terbit, mereka mengucapkan afirmasi agar bisa hidup bahagia. Lalu Dong-suk bergegas dari sana dan berjalan. Sun-ah menyusulnya dan menggandeng tangan Dong-suk, dan bersambung. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Sun-ah mau menerima cinta Dong-suk dan bisa hidup bahagia? Nantikan kisahnya di episode selanjutnya. Ketik di komen untuk request kisah drama lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah drama menarik selanjutnya.